Kita masuk ke berita utama pemirsa. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan rapat kerja bersama Komisi 1 DPR Republik Indonesia pada Rabu kemarin. Prabowo Subianto mengatakan di rapat kerja kali ini yang menjadi fokus bahasan utama adalah soal anggaran. Menteri Pertahanan Haji Prabowo Subianto melakukan rapat kerja bersama Komisi 1 DPR Republik Indonesia pada Rabu 2 Juni 2021. Prabowo Subianto mengatakan di rapat kerja kali ini yang menjadi fokus bahasan utama adalah soal anggaran. Selain tentang anggaran, Menhan Prabowo Subianto diminta untuk menjelaskan mengenai konsep rencana induk modernisasi alutsista ke depan. Prabowo Subianto juga turut menjawab berbagai pertanyaan dan isu-isu yang banyak beredar di publik. Lebih lanjut, Prabowo Subianto mengatakan bahwa rencana modernisasi alutsista ini akan dibahas bersama Bappenas, Kementerian Keuangan, serta pemangku kebijakan lainnya. Menurut Prabowo Subianto, untuk saat ini modernisasi alutsista sudah menjadi kebutuhan mendesak, mengingat sudah banyak alutsista milik Indonesia yang sudah tua dan harus diganti. Tak hanya itu, alutsista yang modern juga sangat dibutuhkan untuk menghadapi dinamika lingkungan strategis yang berkembang dengan sangat pesat. Menhan Prabowo Subianto mendatangi gedung MPR DPR pada Rabu kemarin. Rapat digelar di ruang rapat Komisi 1 DPR dan dibuka oleh Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Prabowo Subianto kali ini untuk melakukan rapat kerja bersama Komisi 1 DPR RI. Rapat kerja kali ini digelar secara tertutup mengingat akan membahas tentang anggaran modernisasi alutsista. Dari penjelasan, ya, tentunya tadi kita fokusnya adalah anggaran tahun 22, tapi tentunya saya diminta menjelaskan tentang konsep rencana induk ke depan. Kita sudah menyusun itu, ya kita sering bahas banyak pertanyaan, ya ada juga ya kan, isu-isu di luar dan sebagainya. Saya jelaskan satu persatu. Rencana ini masih kita godok bersama Bappenas, bersama Kementerian Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya. Sebagaimana diketahui, banyak alutsista kita sudah tua, ya, pada saatnya memang mendesak harus diganti. Kebutuhan sangat penting, dan kita siap untuk menghadapi dinamika lingkungan strategis yang Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut modernisasi alat utama sistem persenjataan adalah hal yang mendesak dan harus segera dilakukan. Berbagai peralatan tempur yang digunakan 3 matra pertahanan negara, yakni TNI Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat sudah cukup tua dan mendesak diganti. Menteri Pertahanan Haji Prabowo Subianto menyebut modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista adalah hal yang mendesak dan harus segera dilakukan. Berbagai peralatan tempur yang digunakan 3 matra pertahanan negara, yakni TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Darat sudah cukup tua dan mendesak diganti. Hal itu dikatakan Prabowo Subianto saat berada di gedung DPR RI Rabu 2 Juni 2021. Prabowo Subianto diketahui mengikuti rapat kerja dengan Komisi 1 DPR bidang pertahanan untuk membicarakan sejumlah rencana modernisasi alutsista. Prabowo Subianto menuturkan berbagai rencana terkait pemenuhan alutsista dan soal anggaran saat ini masih dibahas bersama Bappenas, Kementerian Keuangan, dan pihak lain. Prabowo Subianto memastikan bahwa semua kebutuhan penting dipenuhi demi menghadapi semua dinamika di masa depan. Dalam kesempatan itu, Prabowo Subianto juga menyebut banyak menjelaskan perihal rencana anggaran untuk 2022 saat rapat bersama Komisi 1 DPR. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendatangi gedung MPR DPR pada Rabu 2 Juni 2021. Rapat digelar di ruang rapat Komisi 1 DPR dan dibuka oleh Ketua Komisi 1 DPR, Mutia Hafid, sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Prabowo Subianto kali ini untuk melakukan rapat kerja bersama Komisi 1 DPR RI. Rapat kerja kali ini digelar secara tertutup, mengingat akan membahas tentang anggaran modernisasi alutsista. Sebagaimana diketahui, banyak alutsista kita sudah tua, ya, pada saatnya memang mendesak harus diganti. Kebutuhan sangat penting, dan kita siap untuk menghadapi dinamika
lingkungan strategis yang berkembang dengan sangat pesat. Pemirsa, anggota Komisi 1 DPR fraksi Partai Gerindra Yan Permenas Mandenas membantah isu miring terkait Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menunjuk PT Teknologi Militer Indonesia menangani proyek pengadaan alutsista senilai 1,7 triliun rupiah. Yan Mandenas secara tegas membantah isu itu dan mengatakan langkah Menhan sudah tepat. Anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Partai Gerindra Yan Permenas Mandenas membantah isu miring terkait Menhan Haji Prabowo Subianto menunjuk PT Teknologi Militer Indonesia menangani proyek pengadaan alat utama sistem persenjataan senilai 1,7 triliun rupiah. Yan Mandenas secara tegas membantah isu itu dan mengatakan langkah Menteri Menhan Prabowo Subianto sudah tepat. Yan Mandenas menjelaskan PT Teknologi Militer Indonesia dibentuk oleh Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Pertahanan. Menhan Prabowo Subianto ingin ada wadah bagi ahli-ahli alutsista berteknologi canggih, ahli elektronika, teknokrat bidang persenjataan, insinyur anak bangsa untuk membantu proses transfer of teknologi agar tidak dibohongi maklar-maklar ketika membeli alutsista. Menurut Yan Mandenas, selama ini proses transfer teknologi dirasa belum maksimal dan Menhan Prabowo Subianto ingin ada transfer teknologi yang berbobot dan berkualitas. Pemerintah ingin keterlibatan para ahli yang mumpuni yang mengawal dan terlibat dalam proses transfer teknologi. Jangan lagi transfer teknologi yang hanya berbentuk hal-hal sederhana seperti hanya mengecat atau mengelas. Semangat yang dibangun pemerintah saat ini adalah Indonesia semakin maju dalam sektor pertahanan agar Indonesia tidak didikte lagi. Jika transfer teknologi dapat berjalan baik, maka perawatan alutsista bisa hemat biaya dan lebih maksimal, serta dilakukan oleh anak negeri sendiri. Setiap perbaikan alutsista tidak perlu lagi dibawa ke negara asal pembelian. Dikatakan Yan Mandenas, Kementerian Pertahanan tidak membuat perseroan, namun yayasan membuat perseroan sesuai dengan pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan. Selain itu, perlu diketahui bahwa tidak ada satupun kontrak dari Kementerian Pertahanan ke PT Teknologi Militer Indonesia, apalagi jika disebut mendapat kontrak untuk pengadaan atau pembelian alutsista.